Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan taufiknya hati kita bisa terbuka untuk terus menjalankan ibadah yang merupakan kewajiban kita, ibadah sholat Jum'ah. Rasa syukur kita juga kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat yang sangat melimpah, termasuk nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa duduk, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat Jum'ah dengan baik, dan mudah-mudahan dapat menjadikan bekal kita dan juga sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita, memberikan jalan kita kepada seluruh umatnya, sehingga kita ada saat ini dalam keadaan muslim. Dan mudah-mudahan kita menjadi muslim yang terbaik, yang benar-benar didoakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Islam mengatur semua hal tentang kehidupan kita, dari mulai ibadah, ritual harian, dan kemudian Islam juga mengatur bagaimana mendistribusikan harta, ya, dan itu juga merupakan salah satu rukun iman. Islam mengatur, ya, bagaimana kekayaan itu didistribusikan di antara umat Islam itu sendiri, yang manfaatnya nanti bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam, bahkan ya makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita mengenal zakat, kita mengenal infak, kita mengenal sedekah, dan para khatib, para penceramah juga telah menyampaikan betapa pentingnya, betapa strategisnya ibadah harta ini bagi umat Islam dalam membangun kekuatan ekonomi. Ya. Selain ibadah mahdoh yang terus harus diperbaiki sesuai sunnah Rasul, juga umat Islam didorong untuk terus bisa membangun kekuatan ekonomi yang nanti juga seiring dengan kekuatan politik. Zakat, infak, sedekah itu akan mampu untuk menopang seluruh kebutuhan dakwah, pendidikan, jihad yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim. Ada satu hal, ya, selain yang kita kenal, zakat, infak, sedekah, yang merupakan, ya, di antara kewajiban yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa yang disebut dengan wakaf. Mungkin juga kita mengenal istilah wakaf sehari-hari karena sering kita gunakan, sering kita dengar, dan khatib yakin bahwa jamaah sekalian juga, ya, sudah terbiasa menyalurkan wakafnya untuk kebutuhan perkembangan dakwah dan pendidikan Islam, serta untuk kebutuhan sosial. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ya, di antara syariat Islam, ajaran Islam yang memang, ya, tidak terlalu banyak perselisihan terkait fikihnya, di antaranya adalah hal-hal yang terkait dengan muamalah. Di antaranya wakaf juga begitu. Bahkan aturan tentang wakaf sudah dikodifikasi, sudah menjadi aturan negara. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah diatur. Syariat Islam yang pengaturan operasionalnya diatur juga oleh negara, termasuk juga pernikahan. Ini menandakan bahwa ada kemaslahatan, ya, dalam ibadah seperti ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita mengingat peristiwa ketika Umar bin Khattab yang diceritakan oleh anaknya Ibnu Umar, ketika dia datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan bahwa ia memperoleh bagian, ya, bagian di Khaybar yang menjadi harta ghanimah bagiannya, dan kebetulan tempatnya itu tempat yang sangat bagus. Umar bin Khattab mengatakan, lam usib malan qattun anfasa minhu, belum pernah mendapatkan harta sebagus ini. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta nasihatnya. Pakai pak cak muruni bihi, ya, engkau mau memerintahkanku seperti apa ya Rasulullah dengan harta ini? Rasulullah menjawab, fa in syi'ta. Rasulullah tidak memaksakan, fa in syi'ta, ya, kalau engkau berkehendak, habasta aslaha, tahanlah aslinya, asalnya, watasoddaqta biha, dan dari hasilnya itu kemudian sedekahkan, ya. Fatasaddaqa Umar annahu la yubau asluha, kemudian Rasulullah menyampaikan jangan dijual asalnya, wala yuhabu, jangan dihibahkan, wala yurasu, tidak diwariskan. Tapi, ya,
berikan hasilnya fil fuqara'i wal qurba war riqab wa fi sabilillah wadoib wabnis sabil. Jadi ada harta yang ditahan, hasilnya kemudian dimanfaatkan. Kalau kita mengenal bahwa wakaf itu sering diasosiasikan dengan 3M, masjid, madrasah, dan makam. Sehingga kalau kita mengatakan wakaf, kangge masjid di mana? Untuk masjid di mana? Untuk madrasah di mana? Padahal hasil dari wakaf itu ya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial yang lebih luas. Hanya saja kita mungkin tidak berharap bahwa dengan masjid ini kita bisa menghasilkan keuntungan seperti dalam bisnis, karena masjid ini langsung manfaatnya dipakai untuk beribadah, madrasah dipakai oleh siswa-siswa dan guru-guru untuk menyelenggarakan pendidikan. Sementara yang dimaksud di sini, hadis ini menggenapkan pengertian wakaf secara luas, bahwa kita bisa mewakafkan tanah-tanah atau aset-aset yang produktif, kebun, kios, jongko, hotel, ya, harta-harta yang aslinya, asalnya, aset dasarnya bisa ditahan, tapi bisa menghasilkan nanti hasilnya, ya, kemudian bisa didistribusikan untuk kepentingan sosial. Selanjutnya dalam hadis dinyatakan la junaha ala man waliyaha ayyakula minha. Nah, ini dalil ini digunakan juga bahwa nazir yang mengurus wakaf memperoleh tanggung jawab itu boleh mengambil bagian. Dalam peraturan perundang-undangan diatur 10%. Jadi sudah sangat detail peraturannya. Ya, baik aturan menurut fikih terutama juga untuk operasional administrasi. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada wakaf tanah, ada wakaf benda tidak bergerak. Kita kenal tanah, gedung, masjid, madrasah, termasuk pohon-pohon, ya, pohon kelapa begitu. Itu juga termasuk harta benda yang bisa diwakafkan. Ada benda-benda bergerak, ya, tapi berat juga, seperti mobil, ambulan, ya. Ada juga benda bergerak seperti uang dan sejenisnya, bahkan karya hak cipta, ya, paten dan yang lainnya yang nanti bisa menghasilkan manfaat dan manfaatnya bisa digunakan untuk kepentingan sosial, itu bisa dikategorikan sebagai harta benda wakaf. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kekuatan ekonomi umat Islam itu sangat diperlukan. Tentunya zakat, infak, dan sedekah yang dikelola mungkin oleh lembaga-lembaga zakat itu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial sesuai dengan asnaf yang ada. Tapi kalau mau merancang strategi ke depan untuk membangun komunitas, membangun umat, ya, secara berjamiah, secara berorganisasi, baik dalam bentuk yayasan ataupun perkumpulan, atau mungkin perkumpulan keluarga atau apa, ya, tentunya wakaf bisa menjadi pilihan, ya, untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan ekonomi umat ke depan. Jadi wakaf itu juga ada yang wakaf jenisnya wakaf khairi, ada wakaf ahli. Bisa jadi ada keluarga besar yang jauh ke depan, 7 turunan ke depan, berharap bahwa generasi ke depannya itu supaya bisa terus mengenyam pendidikan tinggi. Bisa jadi ada orang tua pada generasi yang sekarang mewakafkan tanahnya, mewakafkan asetnya yang produktif untuk kebutuhan keturunannya nanti, begitu. Yang nanti itu tidak bisa dijual oleh siapapun, tidak diwariskan, begitu. Hanya peruntukannya untuk ahli, keluarga. Itu ada istilah seperti itu. Ya, ada juga wakaf khairi, ini yang kita kenal, wakaf secara umum, dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat secara umum. Ada juga yang bercampur, wakaf mustarok. Jadi sebagian untuk kepentingan sosial, sebagian lagi untuk kepentingan keluarganya, begitu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekarang kita sudah mengenal berbagai jenis wakaf. Yang ini mungkin kita harus terus meningkatkan literasi dari sisi fikihnya dan sisi aturannya. Ada kita kenal dengan wakaf uang, ada kita kenal dengan wakaf melalui uang.
Kalau sekarang kita banyak brosur pengumuman untuk pembangunan, ya, menerima wakaf, ya, kemudian siapapun bisa mentransfer, siapapun bisa menyerahkan wakaf dengan jumlah berapapun melalui uang yang akan digunakan untuk membangun, yang digunakan untuk belanja, ya, harta benda aset itu dinamakan dengan wakaf melalui uang. Saya pikir ini sudah terbiasa kita lakukan, ya, hanya perlu administrasi, perlu pengelolaan yang lebih baik supaya target-target bisa tercapai. Nah, sekarang yang sedang dikampanyekan oleh pemerintah dan juga oleh Badan Wakaf Indonesia, ya, yang didukung oleh MUI dan Ormas Islam, itu disebut dengan wakaf uang. Sekiranya para agnia memiliki harta miliaran dan harta itu tidak digunakan untuk modal usaha, tersimpan begitu saja dalam bentuk deposito, itu bisa disimpan, bisa diwakafkan dalam bentuk uang. Ya. Apakah wakafnya nanti keseluruhan? Apakah wakafnya nanti selamanya atau wakafnya temporer? Sekarang sudah diatur seperti itu. Jadi bisa seseorang menyimpan dana 1 miliar sebagai wakaf untuk mu'abbad, berarti untuk selamanya. Artinya uang itu tidak bisa diambil lagi dan menjadi harta benda wakaf, dan uang itu harus tetap jumlahnya seperti itu. Baru nanti ketika uang itu digunakan untuk tujuan untuk diistismar, diproduktifkan, nah hasilnya nanti yang akan digunakan untuk kepentingan sosial. Jadi kalau wakafnya 1 miliar itu 1 miliar terus. Walaupun nanti ada kebijakan, ada 10% untuk nazir, 50% minimal untuk mauquf alaih. Nah, nanti sisanya bisa hasil yang ditahan yang nanti akan menjadi tambahan aset pengelola wakaf untuk terus mengembangkan dana wakaf yang seperti ini. Nah, ini perlu literasi yang sangat kuat tentang wakaf ini, karena ini salah satu, ya, syariat Islam yang memang sudah diatur juga oleh negara. Sekarang sudah mulai dikampanyekan oleh para nazir-nazir wakaf, termasuk Persatuan Islam dan ormas-ormas yang lainnya, yayasan-yayasan sebagai badan hukum yang bisa mengelola wakaf uang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis dinyatakan bahwa itu apa yang kita lakukan di dunia ini, amal-amal itu semuanya akan terputus, ya. Idza matal insan in qata'an wa amaluhu, terputus semuanya. Ini hadis yang sudah sangat kita kenal banyak sekali. Illa min salasatin, ya. Yang pertama min shadaqatin jariyah. Nah, ini jadi yang dimaksud shadaqatin jariyah ini adalah harta-harta yang manfaatnya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia, ya, dalam bentuk wakaf. Au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan ketiga hal inilah yang nanti akan terus memanjangkan, ya, meneruskan, ya, kucuran-kucuran pahala kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui tentang salah satu bentuk syariat pengaturan distribusian harta ini dalam bentuk wakaf, ya, bisa menggugah kita untuk berpartisipasi, ya, bagaimana bahwa untuk dakwah dan pengembangan dakwah, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan, itu memang membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Tentunya ini bukan lagi masalah isu terkait dengan bagaimana fikihnya, ya, karena hampir ya
Tentang hal-hal detail tentang wakaf ini sudah diatur, bahkan dikodifikasi dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih rinci. Bahkan sebagai Ormas Persatuan Islam juga punya panduannya khusus tentang perwakapan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini dalam upaya kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, dengan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi menginfakkan hartanya dalam kondisi apapun, dengan jumlah berapapun, ya, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dan untuk kemaslahatan agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, besar kecilnya infak kita tidak diukur, tapi yang diukur adalah keikhlasannya dalam kondisi apapun. Sekalipun kita menginfakkan harta, mensedekahkan harta dalam bentuk wakaf hanya seperti sarang burung, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mambana masjidan lillahi kama hasifatatin au asgoro. Jadi siapapun yang membangun masjid, ya, sekecil apapun seperti sarang burung atau bahkan lebih kecil, banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi Allah akan membangunnya rumah di surga. Oleh karena itu, memang untuk, ya, membangkitkan ekonomi umat ini perlu gerakan yang simultan dari semua pihak. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana itu didorong oleh keimanan kita, ya, oleh keikhlasan kita untuk berkontribusi kemajuan umat Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir, ya, memang terkait dengan wakaf, infak, sedekah, zakat, terutama di Ciamis, ya. Di sini kita sudah punya kantor Laz, ya. Kita berharap nanti ke depan, ya, Jamiah Persis sedang mempersiapkan lembaga untuk pendayagunaan wakaf di tingkat daerah masing-masing. Karena itu sekarang sudah merupakan suatu keharusan untuk bisa mengelola dana umat dengan baik, merupakan harta benda yang tidak bergerak, harta benda yang bergerak termasuk jenis-jenis wakaf yang sekarang sudah diakui baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan negara. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekian khutbah dari khatib, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya sebagai tambahan pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa mendorong kita semua untuk terus menginfakkan hartanya di jalan Allah, tentunya dengan cara, dengan manajemen yang lebih baik sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh umat Islam untuk jangka waktu ke depan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum.